Kita tidak bisa buat one man one vote karena di sana susah. Jadi mereka mau lakukan yang namanya musyawarah. Kalian pikir kalian punya calon kah? Kalian harus tahu, sebelum kalian merdeka kami sudah hidup beribu tahun di tanah Papua. Kami tidak ingin kalian datang ke tanah Papua. Siapa yang suruh kalian datang? Kalian datang tahun 1000. Kalian datang hanya untuk mengeksploitasi saja. Tahun 1993 kalian meneksasikan secara paksa. Itu baru kalian sosok mau jadi pahlawan bilang, kami begini, kami begini. Oh, jadi kawan-kawan, dan pada kita bersama di agreement itu membahas soal status tanah Papua dan kita melibatkan itu. Berlanjut lagi di tahun 1963 aneksasi terjadi, 1969 keperat terjadi, hingga sampai saat ini mereka menjadikan berbagai alasan untuk mengeksploitasi sumber daya manusia Papua, sumber daya alam, dan juga berbagai alasan untuk menghilangkan rakyat West Papua kebangsaan. Kalau kita lihat dari tahun 1961 hingga sampai 1667, berbagai peristiwa pembantaian masyarakat Papua itu terjadi kawan-kawan. Mulai dari ARPAP sejak terbentuknya organisasi gerakan masyarakat itu hingga sampai sekarang mereka mendalilkan semua manusia Papua yang menyuarakan hak rakyatnya adalah berafiliasi dengan OPM. Itu mereka punya alasan untuk membunuh, membungkam ruang demokrasi di tanah Papua dan juga di seluruh Indonesia. Kemarin tanggal 15 Agustus di Papua Tengah, Nabire, masyarakat Papua memperingati hari New York Agreement, tapi dibubarkan secara paksa hingga 2 orang masuk rumah sakit kena peluru. Ini di atas tanahnya mereka sendiri, kawan-kawan. Di atas tanah Papua sendiri. Ini menjadi bukti kenyataan bahwa Indonesia melalui kaki tangannya aparat keamanan TNI Polri sedang mempraktekkan pembungkaman ruang demokrasi di atas tanah Indonesia di kawasan. Karena hak untuk berbicara, hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak mengeluarkan pendapat itu sudah diatur oleh dan sudah diatur oleh undang-undang. Hal mendasar yang perlu negara Indonesia ingat adalah sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, sekarang 1917 tahun. Sebelum kalian merdeka, kami sudah hidup beribu-ribu tahun di tanah Papua. Kalian harus ingat, nenek moyang kami tidak pernah bikin satu suku dengan kalian. Kalian tuh pendapat yang tidak tahu malu, berusak. Kalau sekarang kalian pada rasa kita sudah kasih banyak program untuk orang Papua. Sekarang saya mau tanya, yang mengatur manajemen semua di dalam siapa? Jakarta sendiri. Kemarin ada satu contoh dibuat partai untuk lama tidak bisa. Sama saja Kemendagri Kementerian Nasional kemarin bilang apa? Kami sudah siapkan tenaga kerja untuk semua Papua. Siapa yang minta pemekaran? Tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi penurunan terhadap Papua. Seluruh elemen rakyat Papua menolak Papua. Perpanjangan waktu. Tapi kompolan-kompolan perpanjangan tangan dari Indonesia yang ada di Papua bersama pejabat-pejabatnya semua meluruskan kepentingan mereka dengan membagi beberapa wilayah. Tanah Papua sekarang menjadi beberapa provinsi. Kawan-kawan, yang hari ini kita pastikan adalah we don't have a future because if we Indonesia, kita tidak punya masa depan kalau kita terus bersama Indonesia. Karena itu kita tidak minta lain. Determination yang sudah kalian rebut tanggal 1 Desember 1961 yang kami sudah lahirkan, tetapi
kalian rebut pada tanggal 19 Desember 1960 satu di alun-alun utara Yogyakarta dengan mengumandangkan trikoro. Itu yang menjadi penyebab utama. Berikan penonton hati tersebut. Itu semua bukan berat. Warga Kota Bandung dan juga semua manusia yang ada di sini pasti bertanya-tanya, kenapa sampai manusia Papua terus melangkah mati? Hal pertama yang kalian harus ingat adalah jangan percaya media abal-abal Indonesia. Kalian tidak akan menemukan realitas di situ. Oleh karena itu, bentuk perlawanan yang paling utama adalah kita harus ingat, kawan-kawan, bahwa alasan utama pada saat wanita persiapan kemerdekaan Indonesia bahwa pada saat itu hanya di kota Batu itu yang akan merdeka itu dari kata-kata Asia. Tapi kenapa sampai Bapak waktu itu dimasukkan? Karena kepentingan yang tadi kita sudah sekarang. Mereka masih Soekarno atau Soeharto masuk, siapa tahu? Mama Tata waktu itu bilang, manusia Papua itu masih belum ada. Jadi kita biarkan mereka menentukan nasib sendiri. Tapi dengan berbagai kepentingan, sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita sekarang memperingati 5 tahun rasisme yang terjadi terhadap bangsa West Papua. Rasisme ini tumbuh-subur karena the founding fathers dari Indonesia sudah mewariskan hal itu kepada masyarakat Indonesia. Karena stigma, label terhadap orang Papua, orang Papua itu miskin, orang Papua itu tertinggal, orang Papua itu terbelakang, kuno, dan juga tidak modern. Itu tuh sudah dikembangbiakan oleh para founding fathers pendiri negara Republik Indonesia Bapak. Oleh karena itu tidak heran kalau sampai sekarang rasisme itu tumbuh-subur. Oleh karena itu yang mana dibilang oleh Edward Said Pahlawan, pandangan dari orang-orang yang merasa diri superioritas kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai minoritas. Padahal di dalam praktek-praktek berbagai jadi kawan-kawan yang mesti kita ingat adalah perlawanan kita itu bukan berhenti sampai di sini, bukan berhenti sampai setelah ini, bukan kawan-kawan. Perlawanan kita itu sama dengan tadi dan juga kehidupan kita. Tidak ada yang menyuruh kita menjadi orang Papua, tetapi kewajiban kita menyuarakan hak kita sebagai orang Papua mengalir hidup bersama kita sampai kita mati. Hanya satu kata, lawan karena kita tidak punya masa depan bersama Indonesia. Berikan hak menentukan masa depan. Papua! Papua! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup kaum buruh! Hidup kaum tani! Hidup perempuan! Ayo, kata, kita kan berdiri. Kita